juga gitu nih, mau masuk desain ya, tapi terus ditolak mentah-mentah. Ngapain katanya? Zaman itu kan desain nggak ini ya, apa belum familiar, jadi kayaknya tuh seniman aja gitu loh kesannya gitu. Kamu mau jadi seniman di pasar seni gitu. Gitu nanti maksudnya kan nggak ada penghasilan yang mapan ya gitu. Pasti pikirnya gitu. Cel, gimana kabarnya anak bontot? Nah, itu. Senang banget. Ada yang berbunga-bunga dia. Kenapa nih? Nanti aku ceritain. Yuk, ngobrol. Yuk. Jadi kan dia galau tuh. Nah, aku pernah terangin nih kalau pekerjaan aku tuh kayak begini. Jadi masuknya tuh harus IPS, terus nanti pilih ekonomi bagian akuntansi. Nah, terus memang di sekolah itu kan dapat tuh tes. Nah, dia di tesnya itu memang tes bakat. Ada ya. Nah, ada, tapi memang bukan yang pertama sih, Ros. Ada yang kedua kalau nggak salah. Wah, aku pikir, oh berarti ada bakat juga nih. Cuman kan nggak tahu nih anaknya mau nggak gitu kan. Tapi kebetulan dia memang nggak mau masuk IPA, dia mau masuk IPS. Cocok. Nah itu udah di jalur yang benar. Lah tinggal nih anak mau mana gitu kan. Nah terus karena dia masuk IPS, berarti kan dia kan belajar akuntansi. Nah ternyata dia sepertinya suka gitu. Nah iya. Terus pertamanya tuh minta diajarin tuh. Nah aku ajarin dia pakai logika. Anggap aja kamu punya uang kamu sendiri gitu kan. Ternyata kayaknya nyantol. Jadi setiap kali dia aku cuma ngajarin berapa kali. Setelah itu mau diajarin lagi dia nggak mau. Karena udah bisa. Dia bilang dia pikir dia bisa. Nah aku juga challenge dia. Kalau misalnya dapat 100, aku challenge dapat duit. Jadi kalau dia di sekolah dia udah dapat 100, dia langsung foto itu 100. Nah ternyata dari situ tuh dia tahu, oh kayaknya sih ini ya. Nah rasanya nih dia mau tuh nanti untuk jurusan kuliahnya. Untuk jurusan kuliah akuntansi. Nah aku sebenarnya belum tahu, tapi papinya denger nih. Pas ditanya nih, ngobrol-ngobrol nih sama temen-temen gitu kan, lu nanti kuliah mau masuk apa? Terus dia jawab, akuntansi katanya. Udah mantap hatinya. Aku langsung akuntansi katanya. Terus papinya ngomong ke aku, asik. Gitu deh. Selama ini mami berharap anaknya masuk akuntansi. Iya, supaya bisa meneruskan usaha ya, itu ya, tradisi keluarga ya. Iya, walaupun bukan dulu. Pengalaman aku deh. Kalau itu pengalaman anakku. Padahal aku itu dijorokin. Oh, sebenarnya mami mau pilihnya yang lain. Nggak suka akuntansi. Jadi sebenarnya maunya apa, Mam? Mau jadi artis, Mami. Tapi nggak jadi, maunya jadi artis dia. Iya. Sianya. Itu zaman dulu memang orang tua tuh kalau jurusan-jurusan yang bukan pasti ya, kayak misalnya seni apa gitu. Yang seni itu bisa dilarang ya, nggak boleh ya. Mau jadi apa? Gitu. Oke deh kalau kayak gitu. Oh, aku tuh sebenarnya gini, dari keterampilan kan. Keterampilan aja kan senang kan kita bikin ini yang gitu ya. Aku mau masuk tata boga misalnya, nggak dikasih. Suruhnya apa? Tata buku. Sama-sama TB, Cel. Oh iya benar. Tata boga gitu. Tapi satu bikin keriting gitu.
Kalau pengalaman Roslyn ada nggak? Zaman dulu memutuskan mau kuliah apa gitu, sempat ada tantangan nggak? Sebetulnya orang tuaku sih tidak mengarahkan kamu harus pilih ini, pilih itu, enggak. Boleh aku pilih, tapi waktu ketika aku bilang aku mau pilih yang itu, nggak dikasih. Apa tuh? Aku tuh dulu mau sekolahnya di konservatori. Aku mau belajar musik. Aku mau jadi apa? Musisi. Musisi. Jadi konduktor gitu kan. Tapi nggak dikasih. Papaku bilang ini, jangan yang itu deh, pilih yang lain gitu. Itu berarti kan udah tanda ya kalau dibilang jangan yang itu gitu kan. Terus akhirnya ya udah aku pilih yang lain. Tapi papi nggak nolak gitu kan, pilih 3 dari 3 yang ngeterima yang 1. Aku karena sekolahnya IPA, jadi ternyata ya orang tua berharap aku kalau nggak, aku bisa jadi seorang insinyur lah gitu ya, sarjana teknik lah gitu. Jadi dulu milihnya kalau nggak arsitektur, desain interior, sama teknik lingkungan. Yang keterima teknik lingkungan. Aduh. Gitu kan. Terus temanku ledekin gini. Lu waktu dites, kan lu masuk arsitek. Lu waktu dites lu gambar apa? Kan bisa dites suruh gambar kan. Oh, gue pilih yang itu, gambar kompor. Kompor apa? Kompor listrik gitu. Terus lu gambar nggak colokannya? Kayaknya lupa. Makanya gak diterima. Makanya begitu ya. Aduh. Tapi dari gambar kompornya aja kan itu sebenarnya kan udah bukan arsitek. Iya, kompor kan ya lebih ke mesin kalau nggak ke. Kenapa nggak pilih gambar kompor? Iya. Disuruhnya gambar itu ada pilihannya itu. Yang lebih menarik gitu gambar itu. Gambar kompor. Tapi enjoy ya? Enjoy. Teknik lingkungan. Pertama nangis, Cel. Karena gini, kenapa pilih yang itu? Kan dulu mesti pilih 3. Daripada kosong kolomnya, gue cari-cari apa ya. Jadi milih asal-asalan. Ya udah teknik lingkungan aja deh isi nih kayaknya keterima yang itu. Iya, kayaknya aneh baru pertama denger. Jadi nggak tahu apa yang dipelajari itu. Kan ada kisi-kisi. Oh, belajar ini. Pokoknya seputar ada fisika, kimia, biologi gitu kan, karena memang aku dari IPA gitu kan. Belajar ya itu udahlah, lagi. Belajarnya itu lagi gitu kan. Pikir ya udahlah sama aja gitu kan. Ya udah deh asal ngisi karena supaya pilihannya itu terpenuhi 3 gitu. Malah ternyata yang itu. jadi pertama dapat nangis. Kenapa yang itu gitu. Pengalamannya. Nangis deh. Aku ya. Aku juga disuruh papiku, sebenarnya mereka maunya tuh kayak tadi Cianti bilang, maksudnya yang pasti-pasti gitu loh. Kalau karena buat kerjanya nanti gitu. Ya, orang tua suka mikirnya gitu ya buat nanti kerja. Buat kerjanya gimana? Tapi aku tuh sukanya tuh nari dari dulu tuh. Aku suka banget gitu. Aku bilang dulu kepengen masuk dulu kayak zamannya IKJ ya kalau nggak salah. Iya. IKJ. Ada IKJ jurusan tari. Nah, iya itu aja. Tuh papiku bilang no, nggak dikasih. Akhirnya aku ambil komputer. Jadi aku komputer, udah selesai komputer. Tapi aku bilang, Pak, tapi kalau misalnya aku masuk komputer, aku boleh nih ya sekolah nari juga gitu. Iya, pokoknya asal itu masuk komputer lulus. Iya, jadi aku bareng. Oh. Jadi aku bareng, makanya aku dikasih di support. Narinya sekolah juga atau kursus saja? Kayak Malupi juga sekolah ya. Sekolah, kursus ada juga gitu. Jadi itu dua-duanya sejalan. Tapi sebenarnya aku lebih suka yang seni. Narinya. Karena aku memang orangnya seni. Iya. Tapi ya kerjanya juga jadinya sekarang. Tapi aku pernah juga loh kerja komputer. Jadi waktu selesai lulus aku berapa? 2 tahun atau setahun setengah kerja. Iya kerja. Tapi kamu aku inget deh. Pertama masuk kerja sakit melulu. Kenapa pusing? Stresnya. Iya, dia stres deh. Soalnya bentar-bentar sakit, sakit. Tapi waktu aku kuliah ya, kan ditawarin tuh, maksudnya mau nggak nih dulu zamannya waktu Bina Nusantara ya, BINUS ya. Jadi ditawarin mau magang kayak gini. Aku suka, tapi aku dulu tuh kalau misalnya mau magang ke tempat yang itu pameran. Pameran gitu. Kalau pameran komputer tuh ditawarin mau nggak gitu. Tapi aku sama teman-teman dulu kan gitu. Tapi aku seneng kalau kayak gitu karena ngejelasin itu aku suka juga. Tapi pas kalau waktu kerja kayaknya bener-bener di depan komputer ya. Dia sakit. Bukan dia. Kayaknya dia mestinya jualan komputer. Bukan itu dia.
Jadi kayaknya aduh, tapi aku ya bertahan 1,5 tahun. Tapi memang lebih lama dia nari dan ngajar, dan ternyata memang Tuhan arahin aku di sana dan aku enjoy sampai sekarang gitu. Itu memang sekarang jadi profesinya di emang nari terus ya. Terus gitu. Berarti Kak Janti nih. ya gimana tuh? ternyata kita berempatnya orang-orang art. Jadi saya juga gitu nih, mau masuk desain ya, tapi terus ditolak mentah-mentah. Ngapain katanya? Zaman itu kan desain nggak ini ya, apa belum familiar. Jadi kayaknya tuh seniman aja gitu loh kesannya gitu. Kamu mau jadi seniman di pasar seni gitu. Gitu nanti maksudnya kan nggak ada penghasilan yang mapan ya gitu. Pasti pikirnya gitu. Udah masuk aja ekonomi katanya gitu. Nanti kan kamu kalau udah udah dewasa bisa ngurusin keuangan sendiri katanya gitu. Terus boleh nggak? Aku daftar 2 ya, ekonomi sama desain. Tapi kalau lulus dua-duanya, aku yang pilih. Gitu. Kalau aku nggak lulus desain ya udah aku nurut deh masuk ekonomi gitu kan. Ada negonya nih. Iya, nego, pakai nego. Terus ya sambil didoain juga ya. Nah, sambil jalan gitu akhirnya yang lulus dua-duanya berarti kan aku yang milih kan. Ya udah pilih desain. Nah, sambil pilih desain tuh si papi juga dibukain matanya tuh gini, ada temen om yang juga profesinya desainer interior saat itu, dan dia sempet nawarin kerjaan gitu dan harganya lumayan, jadi dia pikir nggak terlalu madesu ya. ada ternyata ya akhirnya dia ikhlas lah, boleh lah gitu disuruh masuk desain tuh boleh dikasih. Jadi intinya tuh memang orang tua itu yang orang tua pikirin itu masa depan anak. Iya kan. Nah terus kalau kalian sama anak-anak sendiri gimana? Kita kayak orang tua kita dulu nggak? Kita yang harus tentuin gitu, atau anak-anak boleh dengan bebas sendiri? Kalau saya sih mendingan anaknya menentukan sendiri dia mau kuliah apa. Ya. Terus kalau dia misalnya udah punya minat, terus dia udah pilih gitu jurusannya, terus kita pindahin yang beda sekali, nanti dia sengsara gitu. Dan dia tuh akan ngejalanin ya. Iya, karena dia ngejalanin. Karena pengalaman ya, Ci. Di kampus banyak ya ketemu. Di kampus tuh banyak ketemu mahasiswa yang kalau dia masuk jurusan itu tuh disuruh orang tua, pasti ngejalaninnya setengah hati. Betul. Kadang-kadang saya konselingin dia, kamu sebenarnya maunya apa? Ternyata bukan bidang itu gitu ya. Udah kamu jangan buang-buang waktu. Kamu cepetan ngobrol sama orang tua, ya bilang, terus ya kasih alasan dan sebagainya, terus kamu pindah. Jangan buang waktu gitu. Maksudnya kelamaan. Pindah jurusan. Di jurusan ini dia nggak produktif gitu kan ya. Maksudnya gagal terus. Udah berapa semester nggak achieve nilainya, ketinggalan gitu, kan sayang ya. Ya udah akhirnya dia pindah dan di situ ternyata dia happy dan setelah dia pindah dia malah nge-WA saya bilang, "Ibu terima kasih banyak," katanya, "saya tuh jadi terbuka," katanya gitu. Ya udah. Itu sih pengalaman benar-benar yang sempat saya alami ya sama mahasiswa gitu. Kecuali anak-anaknya memang bingung ya mau kemana. Nanya pendapat seperti kita. Anakku kan yang juga nggak tahu kan. Kita kasih masukan. Nah, kamu tiga-tiganya gitu ya, Cel? Orang tuanya yang bisa lihat kan dari kecil minatnya apa ya. Bisa tahu gitu ya. Nggak, kalau yang pertama sih memang dia, karena aku tahu ya kalau dipaksa nggak enak kan. Kan aku ngalamin pengalaman. Iya, jadi ya yang pertama itu anak pertama karena dia maunya apa ya aku kasih aja gitu. Yang penting benar ya, jalanin gitu. Sesuai dengan pilihan dan bakatnya dia gitu kan. Yang kedua juga begitu. Nah kalau yang ketiga kan dia juga bingung nih. Nah aku arahin. Nah kebetulan cocok gitu. Jadi doa mami terjawab juga ya. Tapi bener loh, didoain sih. Didoain terus. Akhirnya satu ada yang ada anak yang dengan didoakan kita lebih kayak diarahkan ke makin benar. Tuhan buka. Tapi sebenarnya dengan sebenarnya gini, kalau misalnya jawabannya tidak, ya aku berusaha untuk menerima juga sih, iya. Merestui ya. Iya. Karena nggak enak kalau terpaksa sebenarnya gitu. Betul sih. Kalau Naing ke anak gimana?
aku balik lagi ke anaknya sih, kecuali anaknya nanya gitu. Soalnya kadang-kadang ada anak yang memang udah tahu dia mau kemana. Ada yang dia banyak ininya, ini suka. Jadi dia bingung. Jadi maksudnya dia semuanya suka. Jadi dia bingung mau apa gitu. Terus aku juga lihat dari dia punya tes. Terus aku bilang, kamu semuanya ada di sini, tapi menurut kamu yang paling suka yang mana gitu? Karena buat kedepannya yang ngejalanin ya anaknya gitu. Kalau kita kan paling ngasih tahu aja, sebatas kita kasih tahu. Tapi ya untuk 3 anakku sih 3-3-nya dia yang pilih sendiri ya. Dan sekarang hasil sukses dan senang hati. Senang dia jalaninnya senang. Maminya juga tenang gitu. Soalnya ada anakku yang pertama dia dari hasil tesnya dia ada paling tinggi waktu itu apa ya, performing art ya. Waktu itu dia paling tinggi performing art. Terus dia juga bilang sama aku, "Mi, tapi yang kedua itu akuntansi, komputer gitu-gitu loh gitu ya." Terus dia bilang, "Kalau aku ambil yang pertama nih Mi ya gitu. Terus aku kerjanya di depan apa ya?" Katanya dia gitu loh. Nah, maksudnya dia udah sudah memikirkan. Iya, dia bilang maksudnya mungkin kalau di luar banyak kesempatan. Betul. Ya. Mungkin waktu zamannya dia dia berpikiran seperti itu. Kalau misalnya aku ambil yang pertama, terus aku mesti ngapa-ngapain. Nah, ini yang sering kali anak-anak ya dalam memilih jurusan itu mereka suka miss. Jadi mereka hanya based on pokoknya ini passion aku, dia memilih pokoknya aku sukanya ini, tapi dia tidak memikirkan next stepnya. Gimana karir kamu, gimana pekerjaan kamu, nanti ke depannya kamu jadi apa, pekerjaannya seperti apa, kamu bisa nikmatin nggak? Nah itu juga anakku waktu pilih jurusan dia, aku juga bilang gitu, mami sih nggak paksain gitu ya, tapi setelah kamu milih, kamu kepikir nggak? Kamu sanggup nggak menjalani profesinya, gitu kan? Nah itu kan yang banyak anak-anak yang balik lagi ke situ gitu, bukan perkara dia suka sukanya di mana kita ikutin, atau dia mami maunya apa dia ikutin orang tua gitu ya. Tapi coba kamu pertimbangin kalau kamu pilih ini, kira-kira karir kamu seperti apa? Anakku sampai cari-cari itu salary-nya. Oke, kalau aku pilih ini pasti karir awal kan dari nol dong. Jadi apa kan dia mau pilih desain kan waktu itu. Ya udahlah, coba berarti ilustrator dulu dong. Jadi itu dong gitu. Berapa itu rate-nya? Terus dia shock lah gitu kan. Gitu ya. Dia bilang, "Mami, segini," katanya. "Ya kamu hitung aja biaya hidup berapa?" Aku bilang gitu kan gitu. Gitu, oke, lemes dia langsung. Langsung pikir lagi gitu kan. Akhirnya dia bilang ya udah art jadi hobi aja. Ya nanti siapa tahu ya, kita nggak tahu kan, kayak Naing kan pilihannya kan memang misalnya komputer, tapi sejalan malah jalannya lebih ke artnya, lebih ke narinya gitu ya Naing ya. Sesuai jadi sama passion gitu. Jadi memang tetap talenta artnya tuh ternyata kesuksesan di depannya ditentukan dari ini ya, maksudnya kelulusan dia kuliahnya atau jalur pilihannya gitu ya. Karena kalau menurut aku sih, terutama anak-anak yang baru pilih undergraduate ya, maksudnya pilih jurusan pertama mereka itu, boleh dibilang dari berapa sekian banyak gitu ya orang-orang, maksudnya itu bukan menjadi satu patokan ukuran gitu bahwa itu jalur yang benar-benar dia akan gelutin sampai seterusnya ya. Kayak banyak fakta-fakta seperti itu sih. Iya, bisa. Iya. Bisa kita misalnya tadinya ekonomi, tapi terus begitu kita sudah menjalani kehidupan, terus yang terbuka ternyata bidangnya malah yang di passion kita yang masak gitu. Iya, betul. Dapat lowongannya di situ atau dapat tawaran pekerjaannya di situ. Ya pasti kan kita pilih sesuai passion dong. Akhirnya jadi pebisnis kuliner. Nah, gitu. Iya kan, bisa juga gitu. Itu jangan kita maksudnya nyesel gitu. Enggak juga, karena pasti berguna gitu. Yang background kita dulu S1 pasti akan kepake ketika misalnya kita mengelola bisnis kuliner. Nah, kita jadi tahu memanage, tahu mengelola keuangannya, gitu ya.
Iya betul. Nggak sia-sia ya. Nggak sia-sia, tetaplah. Nah terus yang tadi tuh hobi ya tetap ditekuni dan tetap dikembangkan gitu. Karena salah satu dari talenta yang Tuhan kasih nggak mungkin dibuang kan. Maksudnya itu tetap part of talenta. Gitu Siapa tahu ada benang merahnya nanti di depannya. Ya ternyata ini relate ke sini-sini ya Cel. Iya kan? Bisa juga. Pastilah kita dikasih minat itu pasti ada purpose-nya nanti ke depannya untuk apa gitu. Pasti ada. Ya kan? Betul. Nah jadi ya memang kayak Acel kan tetap jadi artis kan akhirnya. Iya bener. Jadi selalu jalannya ada kan untuk jadi artis ya Cel. Artis. Ya nggak perlu khawatir dong. Kerja juga ya. Iya dong. Tapi kan dibedakan antara yang benar-benar bisa menghasilkan uang banyak. Aduh. Ya tapi bersyukur juga bisa ngejalanin. Dua-duanya dijalanin. Dua-duanya dijalanin. Yang penting happy ya dua-duanya ya jalaninnya. Nah, sahabat perempuan, dari ngobrol-ngobrol kita hari ini, kita dapat simpulkan bahwa yang paling ideal kalau anak mau memilih jurusan, sebaiknya ya sesuai dengan apa yang dia minati, apa yang dia suka, ya dia milih sendiri jurusannya, itu paling baik menurut saya. Kecuali mungkin dari anaknya sendiri yang minta pendapat kita sebagai orang tua untuk, kan kita yang paling tahu nih, orang tua paling tahu anaknya. Jadi kita yang mengarahkan, tetap membantu dia mengarahkan, tapi tetap keputusan terakhir biarlah anak yang menentukan. Iya, dan mungkin sebagai orang tua kita yang memperhatikan anak-anak dari ketika dia masih kecil, dia bertumbuh. Kita kan yang paling tahu kan anak kita itu punya kelebihannya apa, talentanya, ya kan, terus hobinya dia gitu. Kalau dulu itu memang dari kecil anakku itu suka banget sama yang semua yang alam-alam, semua yang lingkungan. Aku bilang kadang dia suka kayak pemulung ya, nggak boleh. Sekarang dia ambil sustainable itu kan environment juga ya, lingkungan. Jadi aku lihat dia memang di science IPA gitu ya, dia suka banget gitu. Nah itu terus ngarahin, ternyata memang sesuai waktu ketika pilih jurusan. Dia mantep, dia memang pilih mau sustainable energy and environment itu, dia pilih lingkungan. Nah kalau dari bacaannya aja buat aku kok aneh nih anak bacanya tentang kebudayaan, tentang bendera, negara-negara gitu ya. Jadi dia kepo banget, terus seneng belajar bahasa. Jadi ketika dia bertanya, waktu itu sebenarnya dia suka pilihnya seni kan, art. Karena dia suka gambar. Nah, terus ketika dia tanya, "Mami, aku jadi mengikuti hobiku atau minat gitu ya?" Dia kan, nah akhirnya saya tetap memberikan keputusan kepada dia sendiri. Jadi mungkin nasihat buat para perempuan-perempuan ya, atau para perempuan yang sudah punya anak, yang anaknya bingung mau pilih jurusan, ya kita sebagai orang tua tugasnya adalah membimbing, bukan membuat keputusan akhirnya gitu. Jadi jangan paksakan keputusan akhir itu anak-anak mengikuti kita, tetapi kita mendorong, membimbing anak-anak itu mengikuti apa yang menjadi talenta dia, kemampuan dia, passion dia gitu, disesuaikan. Ya, jadi jangan ikutin ego orang tua. Itu saranku. Ya, Cel? Iya, betul. Dan boleh juga kita sebagai orang tua bertanya, kamu kepingin kerja apa sih gitu. Dari situ mungkin dia kepikir, oh iya ya kalau jadi saya mau kerja apa gitu ya. Jadi dia tahu nih dia mau ngambil yang ke jurusan apa. Dan jangan pernah memaksa, tapi kita sebagai orang tua kita harus mendukung mereka. Betul, setuju. Nah, kalau rekan-rekan sahabat perempuan punya ide atau saran, atau punya pendapat, atau mau berbagi cerita juga tentang pengalaman ibu-ibu ya, sahabat-sahabat perempuan, silahkan ketik di kolom komentar. Terus dukung acara ini dengan cara like, share, dan subscribe di channel Cerita Perempuan. Dari perempuan, oleh perempuan, untuk perempuan hebat kita semua.